Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rismawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis daring terhadap minat belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di SMPN 2 Manding Tuban. Nah, di sini saya akan membahas tentang 3 pembahasan, yaitu yang pertama COVID-19, yang kedua pembelajaran PAI secara daring, dan yang ketiga minat belajar siswa. Virus COVID-19. Virus COVID-19 lebih sering dikenal dengan sebutan virus corona, merupakan virus jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang mampu menginfeksi pada sistem pernafasan. Jadi, virus ini tuh baru pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus ini juga sangat cepat menularnya. Proses penularannya bisa melalui percikan batuk dan bersin oleh orang yang sudah terpapar dan orang yang menghirup nafas dari orang yang telah terpapar. Biasanya gejala dari virus ini itu seperti hanya kayak kita mengalami demam atau flu atau batuk, kemudian sering letih, kemudian tidak nafsu makan, dan lain-lain. Nah, biasanya orang yang mudah terpapar oleh virus corona ini itu biasanya orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas dan mempunyai penyakit bawaan, seperti halnya kayak penyakit jantung, paru-paru, hati, kemudian alat pernafasan, maupun ibu-ibu yang hamil ataupun orang yang memang imunnya rendah. Tapi ada juga orang yang sudah terpapar atau sudah positif terkena virus COVID-19 ini, tapi dia tidak menimbulkan gejala apapun. Mungkin itu disebabkan karena imun dari tubuhnya itu kuat. Kemudian pembelajaran PAI secara daring. Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang wajib diambil pada setiap jenjang pendidikan yang memang notabene beragama Islam. Istilah daring ini lebih sering dikenal dengan kata online atau pembelajaran daring pada kalangan akademik, biasanya disebut dengan online learning. Nah, kalau di masyarakat itu umumnya biasanya sering dikenal dengan istilah pembelajaran dengan jarak jauh. Pendidikan agama Islam ini mengapa sangat penting pada setiap jenjang? Karena pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ini, siswa itu akan diajarkan bagaimana sih agama Islam itu, bagaimana sih apa saja sih yang harus kita tanamkan oleh seorang Muslim, baik itu tentang ibadah kepada Allah maupun ibadah kepada manusia maupun ibadah-ibadah lainnya. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau dunia harus mengikuti perkembangannya. Seperti halnya kita saat ini, pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, karena itu sudah diputuskan bahwasannya semua kegiatan, baik itu kegiatan pekerja maupun kegiatan sekolah maupun kegiatan semuanya itu dilakukan kalau bisa dilakukan secara online. Selanjutnya, minat belajar siswa. Omar Hamalik menyimpulkan bahwa minat belajar adalah keinginan dari hati seorang peserta didik pada suatu mata pelajaran, sehingga membuat dirinya rajin dan aktif mengikuti proses pembelajaran serta belajar pada mata pelajaran tersebut, yang pada akhirnya dapat tercapai tujuan pembelajarannya dalam mata pelajaran tersebut. Jadi, minat belajar siswa ini biasanya dipengaruhi oleh faktor dari internal maupun faktor eksternal. Mungkin dari faktor internal itu bisa seperti dorongan dari keluarga ataupun dorongan dari diri sendiri. Kita tuh pasti melihat
teman, oh teman itu kok pintar, teman itu kok rajin, mungkin itu suatu semangat gitu loh untuk menyemangati diri sendiri. Nah, kalau dari yang eksternal itu mungkin bisa dari teman-teman ataupun dari lingkungannya, ataupun juga bisa kedua orang tua. Eh, di sini minat belajar ini juga dipengaruhi oleh bagaimana sih metode ataupun desainnya guru dalam menyampaikan pembelajaran supaya pembelajaran itu dikatakan menarik perhatian para siswa. Kemudian metode penelitian. Di sini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa angket dan wawancara. Jadi angket atau biasa disebut dengan kuesioner itu bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya sih pembelajaran PAI daring ini terhadap minat belajar siswa di SMPN 2 Semanding Tuban. Nah, ini hasil dan pembahasan. Ini kan angket yang saya buat. Nah, itu respondennya itu ada 15. Kemudian saya itu mengambil sampelnya kelas 9A. Yang pertama itu saya merasa senang ketika menjalani pembelajaran PAI secara daring. Itu ada 60%. Jadi kan kemudian yang kedua, saya termotivasi untuk belajar ketika belajar dilakukan secara daring. Itu juga 60% yang menyetujuinya. Kemudian, saya selalu aktif dan tanggap ketika belajar dilakukan secara daring. Itu juga presentasinya 53,3%. Jadi, berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwasannya siswa kelas 9A di SMPN 2 Semanding Tuban itu telah banyak yang menyetujui adanya pembelajaran PAI dilakukan secara daring. Yang mana dengan adanya pembelajaran daring ini mampu mengembangkan minat belajar peserta didik dan juga pada kemampuan pemahaman peserta didik. Guru PAI selalu memberikan bimbingan dan juga arahan kepada peserta didik ketika memberikan tugas kepada mereka. Jadi dari data yang kita lihat paparkan, dari data yang bisa kita lihat di atas, itu sudah bisa menyimpulkan bahwasannya siswa kelas 9A di SMPN 2 Semanding Tuban itu memang banyak yang menyukai pelajaran PAI ini dilakukan secara daring dan juga dengan adanya pembelajaran daring itu akan mengembangkan minat belajar siswa dan kemampuan pemahaman peserta didiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.